Good morning, sir. Di sini kami akan membahas critical review dari jurnal yang telah kami tentukan dengan judul Perencanaan Pengembangan Kawasan Pariwisata Pantai Lebih. Sebelum memasuki materi, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang dimana terdapat Igusti Ayu Ngurah Astiti dengan NPM 36, Kristen Arismauloviata dengan NPM 39, Angelia Stefani Kartika dengan NPM 41, Putu Cindy Ayudhya Astuti dengan NPM 42, dan saya Niketut Yantini dengan NPM 46. Jadi, untuk jurnal yang kami review pada kali ini adalah jurnal dengan judul Perencanaan Pengembangan Kawasan Pariwisata Pantai Lebih, Desa Lebih, Kabupaten Gianyar yang ditulis oleh Niketut Desi Aryani dan Ida Bagus Suryawan yang merupakan mahasiswa program studi S1 Destinasi Pariwisata Fakultas Pariwisata Universitas Udayana tahun 2018. Alasan kami tertarik dengan jurnal ini karena jurnal ini mengangkat tentang sebuah cara pengembangan suatu destinasi wisata, yaitu destinasi wisata Pantai Lebih yang telah mengalami abrasi parah hingga menyebabkan kehilangannya keindahan serta menjadikan pantai ini sebagai salah satu sustainable tourism yang ada di Bali. Seperti yang diketahui, pantai ini memiliki daya tarik yang sangat besar untuk dijadikan suatu potensi destinasi wisata yang sukses untuk menarik banyak wisatawan. Namun, karena adanya masalah seperti abrasi yang parah, sampah-sampah yang tidak terurus, serta juga fasilitas seperti akomodasi dan fasilitas di destinasi ini menyebabkan destinasi ini kalah jauh dari destinasi lain yang ada di Bali, sehingga destinasi ini tidak terkenal dibandingkan destinasi lainnya. Sehingga dengan jurnal ini, kami dapat mengetahui cara-cara untuk pengembangan suatu destinasi seperti Pantai Lebih yang sudah rusak ini untuk dijadikan destinasi kembali yang dapat menarik wisatawan, serta dengan pengembangan ini dapat menjadikan pantai ini menjadi pariwisata berkelanjutan atau sustainable tourism yang dapat berguna bagi masa kini maupun masa yang akan mendatang. Yang selanjutnya adalah ringkasan isi jurnal, meliputi yang pertama adalah latar belakang, kedua permasalahan, ketiga metodologi penelitian, dan yang keempat adalah hasil dan pembahasan. Baik, pada bagian selanjutnya yaitu latar belakang. Latar belakang penulisan jurnal ini karena Pantai Lebih memiliki potensi yang menarik berupa hamparan pasir hitam dengan suasana yang aman dan tenang sehingga cocok untuk wisatawan yang ingin berlibur dan sekedar bersantai. Namun karena mengalami abrasi parah yang terjadi di sepanjang pinggiran pantai, sehingga lewat penulisan jurnal ini dapat mengetahui cara untuk mengembangkan pantai lebih sehingga diharapkan mampu bersaing dengan daya tarik wisata lainnya sebagai pariwisata berkelanjutan dan memberikan berbagai manfaat ke depannya untuk membantu kesejahteraan baik bagi masyarakat lokal, desa lebih ataupun bagi kepariwisataan Bali. Permasalahan yang dibahas dalam jurnal ini adalah mengenai perencanaan pengembangan kawasan pariwisata di Pantai Lebih, Desa Lebih, Kabupaten Gianyar, di mana Pantai Lebih adalah salah satu pantai yang ada di Gianyar yang mengalami abrasi, sehingga dianggap kurang berkembang dibanding pantai lainnya. Penelitian ini berusaha menganalisis perencanaan kawasan pariwisata di Pantai Lebih untuk membantu pengembangan kawasan pariwisatanya, sehingga hasil yang diperoleh nantinya dapat bermanfaat bagi keberlanjutan kepariwisataan di Pantai Lebih. Jurnal ini membahas mengenai penataan tata ruang, perencanaan transportasi, fasilitas dan utilitas, serta indikasi program kawasan prioritas Pantai Lebih. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode campuran, dengan sumber data berupa data sekunder dan data primer.
Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan metode observasi, di mana yaitu pengamatan langsung ke daya tarik wisata Pantai Lebih untuk mengetahui aktivitas masyarakat, mengamati kondisi Pantai Lebih, dan mengetahui gambaran dari lokasi tempat penelitian. Lalu dilakukannya wawancara kepada masyarakat lokal Desa Lebih dan karyawan kantor perbekal Desa Lebih untuk mengetahui kondisi existing pariwisata Pantai Lebih saat ini, serta pendapat masyarakat tentang berbagai hal yang terjadi di kawasan pariwisata di Pantai Lebih. Dan yang terakhir yakni analisis data yang dipergunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu menekankan pada penggalian informasi terkait di mana hasilnya digambarkan dalam bentuk kata atau kalimat yang kemudian penyusunannya dilakukan secara teratur dan akurat sesuai fakta yang ada di lapangan, sehingga hasil yang didapatkan terkait dengan perencanaan kawasan pariwisata di Pantai Lebih dapat dijelaskan dengan baik. Hasil dan pembahasan. Yang di sini pertama terdapat arahan fungsi kawasan. Nah, terbagi menjadi dua, yaitu arahan fungsi kawasan serta arahan kebijakan pengembangan. Nah, dari yang dapat saya simpulkan, terdapat berbagai hal. Yang pertama, potensi wisata alam yang dimana Pantai Lebih sendiri menjadi aset utama dari potensi wisata alam tersebut. Kemudian, mengajak masyarakat lokal untuk mengolah hasil produksi lokalnya yang berupa ikan sebagai kuliner khas tempat di sini. Kemudian, adanya fasilitas penunjang wisata seperti akomodasi sesuai dengan kebutuhan wisatawan. Kemudian, adanya atraksi wisata pesisir yang terhubung dengan budaya dan lingkungan, serta untuk meningkatkan pemahaman ataupun wawasan masyarakat tentang pelestarian wilayah pesisir sebagai sebuah atraksi wisata dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dan juga untuk menghimbau masyarakat melakukan kegiatan yang bersifat merusak kawasan pesisir, contohnya pencemaran sampah, serta penangkapan ikan dengan bom. Rencana, fasilitas, dan utilitas. Nah, berbicara tentang perencanaan, kegiatan pariwisata membutuhkan fasilitas pendukung, contohnya dalam bidang kesehatan. Tersedianya fasilitas puskesmas, apotek, atau toko obat, yang dimana utilitasnya atau fungsi dari fasilitas tersebut ialah masyarakat dan wisatawan mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Kemudian akomodasi. Nah, tersedianya fasilitas akomodasi seperti hotel, homestay, penginapan, dan lain sebagainya yang dimana utilitasnya sebagai sarana tempat menginap sementara oleh para wisatawan. Selain daripada itu, adanya tempat makan ataupun pusat perbelanjaan yang dapat memenuhi segala kebutuhan wisatawan saat berada di objek wisata tersebut, serta adanya sarana pendukung lain seperti toilet, tempat parkir, tempat ibadah, dan lain sebagainya yang memadai guna menciptakan kenyamanan dan kepuasan bagi wisatawan yang berkunjung. Rencana transportasi. Nah, transportasi sangat memiliki peran penting untuk memperlancar aksesibilitas wisatawan ke daerah tujuan wisata. Nah, khususnya untuk Pantai Lebih sendiri memiliki aksesibilitas yang sangat baik, terutama jalan menuju ke desa ataupun pantainya. Nah, namun masih diperlukan pengembangan dalam sarana prasarana jalan, khususnya untuk transportasi darat, guna menghubungkan wisatawan yang berkunjung ke objek wisata Pantai Lebih ke masyarakat yang memiliki usaha pariwisata yang jauh dengan objek wisata tersebut. Indikasi program kawasan prioritas yang dimana berupa penataan kawasan, penataan sarana dan prasarana dalam rangka memenuhi kebutuhan wisatawan di destinasi sehingga hal tersebut dapat menarik wisatawan yang datang dan juga diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan yang berkunjung ke objek wisata Pantai Lebih. Rencana pengembangan kegiatan. Nah, dalam rencana pengembangan kegiatan,
mencakup perencanaan fisik dan tata ruang dari sebuah destinasi, pembentukan sistem kelembagaan sebagai pihak yang berperan dalam mengembangkan dan memantau perkembangan destinasi, pembentukan badan promosi, pencarian sumber dana dari pendapatan asli daerah yaitu PAD untuk membiayai segala program kepariwisataan yang ada di objek wisata Pantai Lebih. Baik, pada bagian penutup terdapat simpulan. Pantai Lebih termasuk dalam kategori kawasan lindung sepadan pantai. Selain sebagai kawasan lindung sepadan pantai, Pantai Lebih termasuk dalam pengembangan wilayah prioritas dan kawasan tertentu. Oleh karena itu, diperlukan arahan pengembangan kawasan prioritas bagi perencanaan Pantai Lebih agar berbagai permasalahan yang timbul dapat ditangani dan tidak mengancam keselamatan kegiatan pariwisata yang ada di Pantai Lebih. Maka dari itu, berikut adalah rencana arahan pengembangan kawasan prioritas Pantai Lebih yang dibagi ke dalam beberapa kelompok rencana, yaitu arahan fungsi kawasan, arahan tata ruang, rencana fasilitas dan utilitas, rencana transportasi, indikasi program kawasan prioritas, rencana pengembangan kegiatan. Dan yang terakhir, saran. Yang pertama, kepada pemerintah terkait diharapkan dapat membantu perencanaan pengembangan kawasan pariwisata Pantai Lebih, baik berupa bantuan fisik maupun non-fisik, sehingga sebuah kawasan prioritas seperti Pantai Lebih ini dapat menjadi kawasan pariwisata yang layak untuk dikunjungi. Selain itu, pemerintah seharusnya lebih tanggap terhadap kawasan-kawasan yang memiliki prioritas tertentu seperti Pantai Lebih ini. Dan yang kedua, untuk masyarakat lokal diharapkan terus berpartisipasi di setiap kegiatan pariwisata di Pantai Lebih yang dilaksanakan lembaga masyarakat sebagai keterlibatan aktif di kawasan pariwisata dan kerjasama lembaga-lembaga terkait untuk pengelolaan Pantai Lebih. Adapun kelebihan dari jurnal ini, yang pertama itu jurnal singkat, padat, dan jelas, sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Artinya jurnal ini singkat, namun berisi pemaparan yang jelas dan memudahkan pembaca untuk memahami jurnal tersebut. Yang kedua, struktur jurnal yang lengkap sehingga mudah dipahami. Meskipun jurnal ini singkat, padat, dan jelas, namun jurnal ini tetap lengkap sehingga para pembaca sangat mudah dalam memahami jurnal tersebut. Selain dari kelebihan dari jurnal tersebut, terdapat juga kekurangan dari jurnal ini, yaitu yang pertama, masih terdapat typo atau salah pengetikan kata pada jurnal. Jadi, dengan halaman jurnal yang cukup banyak itu, masih ditemukan beberapa kata yang masih typo atau salah pengetikan pada jurnal ini. Yang selanjutnya yaitu terdapat kata-kata yang sulit dipahami. Kata-kata yang tidak asing kita ketahui atau pembaca ketahui itu menjadikan pembaca sulit untuk memahami kata-kata tersebut sehingga para pembaca jurnal ini belum paham tentang arti kata-kata yang terdapat di jurnal tersebut. Biasanya kata-kata yang sulit dipahami ini seperti kata-kata yang tidak sering mereka temukan saat membaca jurnal. Demikianlah hasil pemaparan materi dari kelompok kami yang mereview jurnal dengan judul Perencanaan Pengembangan Kawasan Pariwisata Pantai Lebih. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.